Oke teman-teman, jadi sebelumnya sorry banget kalau konten gue ini kurang menarik, karena gue juga lagi belajar editing ya. Nah, gue juga membuat konten ini yang penting dari wajah sih nggak terlalu ini banget ya. Yang penting kan suara gitu kan, suara. Makanya gue beli mikrofon ini teman. Gue beli mikrofon ini. Oke, kita mulai ya. Ini season dari pengembangan diri, masih di pengembangan diri dengan episode ketiga ya. Oke teman-teman, jadi salah satu langkah pertama dalam pengembangan diri adalah mengenali dengan jujur siapa diri kita. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan atau harapkan dari diri kita, sehingga kita lupa untuk mengenali siapa kita sebenarnya. Tanpa pemahaman yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan diri, kita akan terus berlari tanpa arah dan tujuan yang jelas teman-teman. Oke, jadi yang pertama, kekuatan adalah kemampuan atau kualitas yang kita miliki yang membuat kita tampil unggul dalam satu bidang. Ini bisa berupa keterampilan atau kualitas karakter yang membuat kita berharga teman-teman. Kekuatan seringkali kita terkait dengan apa yang kita nikmati atau alami dengan mudah, sesuatu yang datang secara alami bagi kita sendiri. Cara mengenali kekuatan bukan kita kayak Sun Gokong gitu ya, kayak Naruto, Sasuke ya kan. Enggak teman-teman, tapi apa yang orang lain sering puji padamu. Tanyakan pada teman dekat atau rekan kerja tentang apa yang mereka anggap sebagai kekuatanmu. Kedua, apa yang kamu nikmati saat melakukannya. Kekuatan sering terletak pada hal-hal yang kamu lakukan dengan penuh semangat tanpa merasa lelah. Yang ketiga, apa yang kamu kuasai tanpa harus banyak berusaha. Ini adalah tanda bakat atau keterampilan alami yang sudah kamu miliki. Oke. Dan sekarang contohnya adalah kekuatan dalam komunikasi teman-teman ya kan. Kayak gue lagi ngomong nih, ini adalah kekuatan gue teman-teman, ilmu gue ya kan, tampak wajah gue, gaya-gaya gue, inilah ilmu gue nih teman-teman. Oke. Kamu bisa menjelaskan sesuatu dengan cara yang mudah dipahami orang lain. Kekuatan dalam pengambilan keputusan. Kamu dapat membuat keputusan dengan cepat dan yakin, bahkan dalam situasi tekanan tinggi seperti listrik. Latihan untuk mengenali kekuatan. Ini ada dua nih. Yang pertama, tulis 5 hal yang kamu anggap sebagai kekuatan dirimu. Yang kedua, refleksi. Pikirkan, bagaimana saya bisa memanfaatkan kekuatan ini untuk mencapai tujuan saya. Nah, selanjutnya opsi yang kedua, menggapai dan menerima kelemahan diri. Kelemahan adalah area di mana kita merasa kurang atau kesulitan. Ini bukan tentang menghukum diri atas kekurangan yang ada, tapi tentang menerimanya dan mencari cara untuk meningkatkannya. Semua orang memiliki kelemahan, dan menerima itu adalah langkah pertama untuk berkembang. Cara mengenali kelemahan. Apa yang membuat kamu merasa frustasi atau tidak mampu? Ini seringkali menandakan kelemahan. Apa yang kamu hindari atau tak suka kamu lakukan. Ini kelemahan muncul ketika kita tidak merasa nyaman dengan hal tersebut. Apa yang sering menjadi hambatan dalam mencapai tujuanmu? Kelemahan bisa membatasi kita untuk mencapai potensi terbaik. Refleksi untuk mengenali kelemahan. Apa yang sering menghalangi langkahmu dalam mencapai tujuan besar? Adakah kebiasaan atau pola pikir yang membuatmu stuck atau tidak berkembang, seperti bunga mawar yang tidak pernah kau siram? Bagaimana kelemahan ini mempengaruhi hubungan atau karirmu? Sekarang kita latihan untuk menghadapi kelemahan. Yang pertama, tulis 3 kelemahan yang paling kamu rasakan selama ini. 2, untuk setiap kelemahan,
memikirkan satu cara untuk meningkatkannya, apakah itu melalui belajar, latihan, atau meminta bantuan kepada orang lain. Opsi yang ketiga, menggunakan kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Kekuatan dan kelemahan saling berhubungan. Terkadang kekuatan kita bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan. Misalnya, jika kamu kuat dalam komunikasi, kamu bisa menggunakannya untuk membuka percakapan yang jujur tentang kelemahanmu dan meminta masukan untuk berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Kolaborasi. Gunakan kekuatanmu untuk bekerja sama dengan orang lain yang mungkin lebih kuat di area yang kamu lemah. Misalnya, kamu yang kuat dalam ide dan perencanaan, sementara orang lain lebih kuat dalam eksekusi. Itu dia teman-teman jawabannya. Pendekatan bertahap. Fokus pada pengembangan kekuatan dan gunakan kekuatan itu untuk mengatasi kelemahan secara bertahap. Lanjut, mengatur ekspektasi. Oke. Sadarilah bahwa tidak semua hal harus kamu lakukan sendirian. Terkadang mengandalkan orang lain di area yang kamu lemah adalah keputusan yang bijak. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari gua. Lanjut lagi kita ke episode yang keempat ya, ini yang ketiga. Soal apa nanti kita akan upload di sini, di channel ini, di YouTube ini. Dan kalau misalnya ada yang ingin bertanya silahkan komentar. Jika kalau suka dengan konten ini, subscribe teman-teman. Oke, jadi ya thank you teman-teman yang udah subscribe dan yang udah komen, yang udah like, yang udah share. Thank you.